Halo hai YouTube, balik lagi sama aku Bilal dan selamat datang di video ini. Kali ini aku pengen review satu kopi yang banyak orang bilang ini namanya kopi Sultan. Karena jujur menurutku ini harganya cukup pricey sih. Untuk 100 gramnya itu kemarin aku dapat di harga Rp250.000. Jadi kopinya ini adalah Panama Geisha teman-teman. Kopi Panama Geisha ini adalah salah satu jenis kopi yang biasa dipakai itu untuk kompetisi tingkat dunia. Jadi kopi Panama Geisha ini sebenarnya adalah kopi dengan varietas Geisha yang ditanam di negara Panama. Dan umumnya negara Panama yang jadi tempat budidaya si kopi Geisha ini, teman-teman. Rasanya kayak apa? Buat teman-teman yang belum pernah coba kopi Panama Geisha, aku akan review di konten ini supaya teman-teman bisa dapat gambaran. Dan kalau misalkan kopi ini ada di marketplace, aku bakal spill di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal nanti klik aja untuk cara tahu lebih lanjut. Ya. Jujur sebenarnya kopi ini aku dapat itu ketika kemarin aku datang ke event World of Coffee Asia, di mana event kopi terbesar di dunia diadakan, dan kebetulan tahun ini di Jakarta, teman-teman. Biar nggak berlama-lama, kita langsung masuk aja ke review si Panama Geisha ini. Kalau aku lihat sih bungkusnya udah premium banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, ini packagingnya looksnya cukup premium ya. Atau aku bisa bilang premium banget malah. Di sini ada tulisan Geisha Volcan Valley. Ini ada tasting notes-nya. Kita lihat, kita bisa ngajar tasting notes atau rasa ini pas di kopi yang kita seduh apa enggak. Ini dari daerah Volcan Valley ya, di Panama. Oke, ini proses pasca panennya natural. Ini 100 gram. Kita lihat lagi bungkusnya. Ini aku beli di Makmur Jaya Coffee Roaster. Kemarin terakhir waktu aku beli itu di event World of Coffee Asia ya. Aku belum lihat lagi di marketplace sekarang ada atau enggak. Kalau ada, nanti aku taruh di deskripsi untuk link belinya. Kalau teman-teman penasaran pengen beli juga. Satu hal yang aku suka, ini dari bungkusnya ini aja udah apa ya? Kelihatannya tuh kayak premium gitu. Aku suka sih yang kayak gini nih bentukannya. Oke, kita lihat lagi dalamnya ada apa. Oke, di sini kita bisa lihat. Jadi dia itu diwadahi sama plastik itu ya. Oh, ada apa lagi nih dalamnya? Ya, ada tulisannya. Bisa kita lihat ya. Ada ini. Seperti informasi detail. Ya. Belakangnya seperti ini. Dapat stiker juga, teman-teman. Oke. Dapat stiker juga kita Makmur Exotic Series. Oke. Sementara itu kita geser-geser dulu aja karena kita akan fokus ke si kopinya gitu ya, teman-teman. Oke. Makmur Exotic Series. Di sini juga ada tulisannya ya, teman-teman. Oh, di sini juga ada tulisannya untuk detailnya. Oke, kita geser. Di sini bisa kita lihat ini dari kaca. Ya. Kaca, teman-teman. Karena dia dari kaca, jadi aku rasa bungkusnya nanti kalau udah habis aku akan simpan ya. Saking premiumnya kelihatannya gitu. Toples kaca. Nah, ini ada tulisannya di sini. Untuk bentuk kopi dari Panama Geisha tadi, kita langsung coba seduh aja. Kira-kira rasanya bakal kayak apa. So, kita langsung start brewing aja. Di sini kita siapin timbangan ya, teman-teman. Timbangan. Seperti biasa, kalau kita menyeduh manual brew itu harus presisi ya, teman-teman. Pakai timbangan. Di sini aku bakal pakai 10 gram aja. Oke, udah selesai giling. Geser dan di sini BTW aku lagi nungguin air panas. Sambil nunggu air panasnya matang, mending kita prepare si server dan juga si drippernya. Seperti biasa aku pakai server yang ini. Kameranya, posisi kameranya udah aku rapiin ya, biar teman-teman enak melihatnya. Oke, aku lagi masak air ya kan. Ini si Panama Geisha-nya aku taruh sini ya. Sebenarnya apa sih yang bikin aku tertarik beli kopi Panama Geisha ini gitu? Again, karena lagi di event kopi internasional gitu kan. Terus ada kopi ini, kopi Geisha gitu. Sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu, kopi Geisha itu sebenarnya salah satu kopi yang sering dipakai untuk kompetisi internasional atau kompetisi dunianya kopi. Kayak gitu. Oke, di sini aku siapin paper filter.
Pakai paper filternya satu aja seperti biasa, jangan banyak-banyak. Oke. Pakai rapikan lagi teman. Jangan lupa kita bilas dulu si papernya. Mungkin ada teman-teman di sini yang brewing atau nyeduh kopi itu papernya itu nggak dibilas. Nggak apa-apa, karena semua orang beda-beda. Buat yang nggak bilas paper, aku tahu mungkin tujuannya karena dia udah nggak bau, gitu, udah nggak bau kertas, jadi nggak perlu bilas lagi. Which is okay, nggak apa-apa. Tapi kalau aku tetap bilas karena urusannya lebih ke higienis sih, karena kan kertas itu kan dari pabrik gitu ya. Jadi untuk menjaga kebersihan aja, kalau menurut aku pribadi gitu. Jangan lupa air bilasan papernya dibuang. Kita langsung bisa seduh nih habis ini. Geser dulu. Oke. Next, kita tuang si bubuk kopinya, teman-teman. Dari wanginya aku mencium aroma-aroma yang funky atau asamnya tuh cukup kenceng. Jadi wanginya tuh fruity banget intinya. Fruity asem, asem banget gitu. Most of kopi geisha yang udah pernah aku coba itu rasanya kurang lebih seperti ini gitu, aromanya gitu. Tapi sekarang waktunya kita coba untuk kita seduh. Kalau kopinya 10 gram, biasanya aku tuh nyeduhnya simple banget teman-teman. Aku cuma pakai 3 kali tuang. Tuangan pertama 30 mili, aku diamin sampai 30 detik. Ini tujuannya memang buat blooming si kopinya, memang supaya kopinya itu bisa pemanasan dulu lah bahasanya. Supaya gas-gas yang ada di dalam biji kopinya pasca roasting itu bisa keluar. Dari sini aku udah mulai mencium aroma-aroma yang sangat-sangat fruity. Udah 30 detik, kita lanjut. Di sini aku langsung tuang lagi ke 90 mili, teman-teman. Ya, pertuangan pertama 30, tuangan kedua 60 ya, jadi 90. Oke. Jadi tuangan pertama 30 mili, tuangan keduanya 60 mili, jadi totalnya tuangan pertama 30, tuangan kedua jadi 90 mili. Oke. Kalau udah, kita tuang lagi teman-teman. Sampai 150 mili, which is dari 90 mili kita tambah 60 mili lagi. Untuk resep detailnya nanti aku taruh di layar, silahkan di screenshot dan boleh banget buat teman-teman coba untuk brewing di rumah. Oke, sudah 150. Tuangan kedua sama tuangan ketiga, itu kapan kita harus berhenti, kapan kita harus tuang lagi, kapan kita harus tirisin dan lain-lain. Kalau aku, ketika dia udah mau tiris, ya, itu baru aku tuang lagi. Itu dari tuangan kedua ke tuangan ketiga. Tapi setelah tuangan ketiga, pengen aku angkat, itu kapan? Sama, ketika udah bener-bener mau tiris banget, ya. Jadi seenggak-enggaknya nggak semua air yang habis diseduh di kopi itu jatuh semua ke server gitu. Nah, kalau di sini aku nuangnya udah selesai. Nah, bisa kita langsung angkat 2 menit 5 detik ya, teman-teman. Aku dapat 2 menit 5 detik untuk seduhan kopi kali ini. So, cukup sederhana untuk seduhan kali ini. Nah, ini hasilnya si Panama Geisha. Review rasanya dan aromanya seperti apa? Kita review habis ini ya. Kita tuang dulu ke gelas. Oke, jangan lupa setelah selesai di prepare kembali, dibersihkan kembali, dirapihkan kembali. Oke, siapkan gelas dan kita langsung tuang dari server. Oke, sekarang waktunya kita coba si Panama Geisha yang satu ini. Dari segi aroma, dia fruity-nya cukup kenceng. Spektrumnya itu kayak buah-buah yang warnanya ungu, ya.
kayak anggur dan lain semacamnya. Dan aku nyium bau kismis, teman-teman, raisin ya. Aroma kismis gitu. Sama ada setelah aroma kismis tuh ada aroma leci belakangnya. Sekarang kita coba. Ini masih agak panas. Semoga lidahku nggak melepuh. Dan mari kita coba ya. Bismillah. Wah, parah sih. Wow. Jadi pertama tuh asam. Cuma asamnya tuh pleasant. Di belakang setelah udah ketelan nih, ya, di bagian retronasal atau di bagian indera penciuman bagian dalam, itu tuh aku nyium aroma yang manis dan ada aftertaste manis juga di situ. Oke, emang masih belum terlalu ketemu. Emang kita harus coba tes lagi aromanya bakal apa atau rasanya kayak apa. Biasanya emang kalau baru beli beans, itu kita harus biasanya emang kalau beli beans atau beli biji kopi, biasanya kalau teman-teman udah terbiasa minum manual brew ya, pasti pertama-tama itu nyari nih, ngulik dulu kira-kira rasa apa yang keluar kayak gitu. Di pertengahan antara asam menuju manis, aku tuh ketemu sama sensasi berair dari air leci gitu teman-teman. Aku suka banget sih, jujur. Seger banget gitu rasanya tuh. Dan ini kalau buat diminum pas lagi nyantai, enak. Well, menurutku cukup worth it lah untuk keluar budget segitu untuk kopi segini. Aku suka banget rasanya. Oke teman-teman, itu aja untuk video review kopi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya teman-teman bisa dapat informasi tentang kopi dari channel ini. Itu aja dari aku. Kalau teman-teman pengen aku review kopi yang lain, silahkan drop di kolom komentar. Barangkali nanti aku bisa coba review juga untuk kopi yang teman-teman rekomendasiin. So, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.